Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona belajar MTS Rodatul Banat. Sebelumnya, I know karena this is the first time kita bertemu buat anak-anak yang baru naik kelas 8, salam kenal. From now on, kalian akan belajar bahasa Inggris dengan saya, Fitri. Let's start. Oke, untuk chapter yang pertama, untuk bab pertama kita akan belajar beberapa ungkapan yang akan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah asking for attention. Asking for attention adalah ekspresi atau ungkapan meminta perhatian. Jadi, ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu dan ingin orang-orang mendengarkan apa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menggunakan ekspresi asking for attention. Kemudian giving attention, bagaimana orang-orang merespons atau bagaimana kalian merespons ketika teman kalian atau orang-orang sedang ingin mendapatkan perhatian kalian. Yang selanjutnya adalah asking someone, checking someone's understanding. Checking someone's understanding yaitu mengecek apakah orang yang sedang kalian ajak bicara itu mengerti apa yang kalian bicarakan. Selanjutnya asking opinion, meminta pendapat. Kemudian giving opinion, memberi pendapat. Dan yang terakhir adalah showing appreciation, memberi apresiasi atau pujian atas apa yang telah disampaikan oleh teman kalian atau lawan bicara kalian. Yang pertama, asking for attention itu seperti ini misalkan. Kalian atau misalkan situasinya di dalam kelas nih. Nah, ketika guru ingin memulai pelajaran atau ingin menyampaikan sesuatu, seringnya anak-anak atau orang yang akan kita ajak bicara kan masih ribut sendiri nih, masih ngomong sendiri. Nah, supaya apa yang disampaikan nanti bisa ditangkap dengan baik, nah, sebaiknya kalian menggunakan ekspresi-ekspresi atau ungkapan yang bisa menarik perhatian mereka. Nah, banyak sebenarnya yang bisa kalian pakai. Contohnya, excuse me, dari yang paling sederhana, permisi, atau yang lebih formal dan lebih lengkap misalkan, may I have your attention please, can I have your attention please, atau yang lebih singkat, misalkan kalau kalian sedang berbicara dengan teman kalian, kalian bisa bilang seperti ini, guess what, atau look, listen. Nah, dengan begitu teman kalian nantinya akan mulai mengarahkan perhatiannya kepada kalian dan kalian bisa menyampaikan apa yang ingin kalian utarakan kepada lawan bicara kalian. Yang kedua, untuk memberi respons nih, ketika seseorang sudah meminta perhatian dan kalian ingin menunjukkan kalau kalian sekarang sudah memperhatikan, nah itu namanya giving attention. Dalam giving attention, kalian bisa bilang seperti ini, sederhana seperti yes, yes ma'am, yes sir, ketika kalian bicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kalian. Untuk sesama teman, kalian bisa bilang what happened, I'm listening, seperti itu. Sekarang untuk selanjutnya, ekspresi yang selanjutnya adalah ungkapan mengecek apakah lawan bicara kalian mengerti atau paham apa yang sedang kalian sampaikan. Checking someone's understanding. Biasanya kalian ngomong nih panjang lebar, terus kalian ingin tahu kalian ngerti nggak sih apa yang saya omongkan. Nah, dalam bahasa Inggris kalian bisa menggunakan kalimat seperti do you understand, do you know what I mean, kamu ngerti nggak sih apa yang saya omongkan, atau yang lebih singkat seperti are you with me, is it clear, apakah sudah jelas. Nah, dengan begitu kalian memberi kesempatan kepada lawan bicara kalian untuk memberitahu sebenarnya sudah paham apa belum sih dengan yang sedang diomongkan. Nah, sebagai pendengar, kalian punya dua opsi jelasnya. Ketika mendengar sesuatu, kalian bisa saja paham, bisa saja tidak paham. Nah, respon dari pertanyaan mengecek pemahaman tadi bisa positif. Positif artinya kalian tahu, kalian ngerti, paham apa yang sedang disampaikan. Jika kalian ingin merespon secara positif, kalian bisa bilang I understand, yes I know what you mean, seperti itu. Saya paham, saya ngerti kok maksudmu apa.
Ketika kalian tidak paham, berarti kalian menggunakan respon negatif, menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang sedang disampaikan kalian tuh nggak ngerti, masih belum mengerti. Nah, bisa untuk respons negatif seperti tadi, kalian bisa menggunakan kalimat I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, what? Misalkan seperti itu. Yang paling sederhana misalkan kalau kalian sedang bicara dengan guru, ketika guru menjelaskan kalian tidak paham, kalian bisa berbicara lebih formal dengan ungkapan I'm sorry ma'am, I don't understand. I'm sorry ma'am, I'm not sure. Tapi ketika bicara dengan teman, kalian bisa tinggal bilang what? I don't know what you mean. Aku nggak ngerti, seperti itu. Oke, sekarang lanjut untuk ungkapan selanjutnya, yaitu asking for opinion, meminta pendapat. Sudah sangat umum wajar sekali ketika dalam percakapan antar dua orang atau banyak orang, sebaiknya kita meminta pendapat orang lain tentang apa yang sebaiknya bisa diperbaiki misalkan, atau bagaimana sebaiknya kita membuat hal ini bisa jadi lebih baik atau bagaimana. Nah, dalam bahasa Inggris, cara meminta pendapat yang baik itu bisa dengan menggunakan ekspresi seperti what do you think about, bagaimana menurutmu kalau, atau what is your opinion about this, bagaimana pendapatmu tentang ini, do you have any idea, apakah kamu punya ide terkait hal-hal seperti ini. Nah, dengan begitu nanti akhirnya ketika lawan kalian memberi pendapat, maka kita akan pindah ke ungkapan selanjutnya, yakni giving opinion, memberi pendapat. Memberi pendapat yang baik dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan ungkapan seperti I think, in my personal opinion, menurut pendapat saya. Kemudian kalian bisa melanjutkan dengan kalimat pendapat kalian. Yang penting di sini adalah untuk opini, kata yang sering kita pakai adalah opinion, pendapat, atau think. Jadi intinya, baik untuk giving opinion ataupun asking opinion, kalimat yang penting dan umum yang harus kalian ingat adalah kata-kata opinion, pendapat dalam bahasa Inggris, kemudian think, menunjukkan apa yang kalian pikirkan terkait topik tersebut. Nah, setelah ada meminta pendapat dan memberi pendapat, kita sekarang pindah ke ekspresi showing appreciation. Buat apa sih showing appreciation? Kita perlu memberikan apresiasi atau memberikan pujian kepada teman kita atau kepada lawan bicara kita yang telah memberikan pendapat yang baik misalkan. Sederhana sekali, kalian bisa bilang thank you for your good opinion, terima kasih atas pendapatmu yang sangat baik. Atau kalian bisa memuji kepada orangnya langsung nih, you are very apa, nanti dilanjutkan dengan kata sifat yang baik-baik ya, seperti you are very kind, baik sekali, you are very smart, nah kamu pintar sekali, seperti itu. Nah, jadi supaya kalian lebih ngerti nih, lebih paham penggunaan ekspresi itu dalam konteks. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada contoh dialog sederhana, conversation between Mr. A, ya, anggap saja Mr. A itu seorang guru di dalam kelas nih. Nah, beliau bilang, attention please. Terus murid-murid bilang, yes sir. Mr. A, today, hari ini, we have a new friend. Kita akan ada teman baru nih. She moved from Jakarta. Dia baru pindah dari Jakarta. Please behave. Silahkan berperilaku yang baik ya. And help her with everything. Tolong dibantu kalau itu apa-apa. Students bilang, alright sir, baik sir. Nah, Gofur ini siapa Gofur ini? Gofur ini misalkan salah satu murid di kelas itu ya. Dia bilang, sir, what do you think? Bagaimana pendapat jenengan nih? Bagaimana pendapat Bapak? If we ask her, jika kita minta dia ini siapa? Ini new friend dia, teman yang baru pindah, to introduce herself, untuk memperkenalkan diri in front of the class. In front of the class, gini ya tanda tanya karena meminta pendapat. Bagaimana kalau kita minta dia untuk memperkenalkan diri di depan kelas? Si Gofur bertanya. Mr. Amir menjawab, I think, saya pikir, that's a good idea. Itu adalah ide yang bagus sekali. Sure, let's do it. Baiklah, ayo kita lakukan. Melakukan apa? Perkenalan yang tadi. Nah, Mr. Amir bilang, thank you Fur, terima kasih, you are very attentive, kamu perhatian sekali. Oke, sekarang kita cari nih, dari beberapa ekspresi tadi yang kita pelajari, sudah saya masukkan semua di dalam percakapan ini. Kita sekarang sudah satu-satu ya.
Nah, attention please, ketika Mr. A ini mengawali percakapan, otomatis beliau ini sedang meminta perhatian murid-murid, asking for attention. Setelah itu, ketika murid-murid merespons, respon dari murid ini kita sebut giving attention, memberi perhatian. Yes, sir. Nah, kemudian selanjutnya untuk apa tadi? Meminta pendapat ya. Nah, di sini ada kalimat what do you think if we ask. Nah, ini pendapat, meminta pendapat. Gofur ini sedang meminta pendapat Mr. A tentang sesuatu. What do you think if, nah ini asking opinion. Oke, ketika Mr. Amir menjawab, maka Mr. Amir ini sedang memberi pendapat. I think that's a good idea. Giving opinion. Sebagai pembicara yang baik, kita sebaiknya memberikan apresiasi, showing appreciation ketika seorang murid berani, misalkan berani mengutarakan pendapatnya, maka Mr. Amir bilang nih, you are very attentive. Thank you for you are very attentive. Terima kasih, kamu sangat perhatian. Nah, sangat perhatian ini pujian Mr. Amir untuk si Gofur. Ya, berarti ini adalah ekspresi showing appreciation. Oke, ngerti ya? Gampang kan? Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian ngerti dan bisa dipraktekkan sedikit-sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Oke, I think it's enough for today. Untuk bab 1 ini saya pikir cukup. Jangan lupa belajar di rumah, study hard at home, jangan lupa jaga kesehatan, stay at home, stay safe. Kalau keluar rumah, silakan selalu pakai masker and always wash your hands ya. Kita semua berdoa semoga pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa belajar bersama lagi seperti sedia kala. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.